Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya Wan Koswara, mahasiswa Universitas Teknopat Indonesia, semester 3 ya guys. Oke, di sini saya akan mengampu mata kuliah PBO atau pemrograman berdasarkan objek. Di sini saya akan mengenalkan sebuah apa namanya? Oke, tugas, di mana tugas saya ini tentang pembuatan kelas, pembuatan konstruktor, pembuatan dan penggunaan objek pada kelas lain. Oke, saya akan menjelaskan secara teori saja ya teman-teman. Oke, yang pertama nih, slide pertama, pengenalan dan pembuatan objek. Pada presentasi ini kami akan membahas pengertian konstruktor, cara membuat konstruktor menggunakan objek pada kelas lain, dan contoh penggunaan. Kami juga akan mencantumkan keuntungan menggunakan konstruktor tentang dalam penggunaannya, serta kesimpulan dan poin pentingnya. Oke, next. Pengertian konstruktor. Apa itu konstruktor? Konstruktor adalah sebuah metode khusus yang digunakan untuk menganalisasi objek saat objek tersebut dibuat. Konstruktor biasanya memiliki nama yang sama dengan nama kelasnya. Manfaat konstruktor. Konstruktor secara otomatis dijalankan saat objek dibuat sehingga kita dapat melakukan inisialisasi variabel dan menjalankan kode yang dibutuhkan sebelum objek digunakan. Oke, lanjut. Cara membuat konstruktor. Yang pertama, sintaks konstruktor. Konstruktor biasanya ditulis di dalam kelas yang menggunakan nama yang sama dengan nama kelas dan tidak memiliki tipe pengembalian. Contoh, publik nama kelas. Oke, nah ini ada sintaksnya guys. Jadi kalian bisa menyesuaikan di pemrograman apa saja ya guys. Yang kedua adalah parameter konstruktor. Kita dapat menambahkan parameter pada konstruktor untuk menerima input saat objek dibuat. Dengan demikian kita dapat menganalisis variabel objek secara fleksibel. Oke, next selanjutnya penggunaan objek kelas pada lain. Oke, keuntungan menggunakan objek pada kelas lain. Dengan menggunakan objek pada kelas lain, kita dapat melakukan pemisahan tes. Tes. Oke. Memanggil metode dari objek lain. Ketika kita ingin memanggil metode dari objek lain, kita perlu mengakses objek tersebut dan menggunakan nama objek beserta nama metode. Contoh, objek lain, nama metode. Nah, ini udah ada sintaksnya contohnya. Kalian tinggal menyesuaikan di berbagai pemrograman. Yang saya sudah jelaskan sebenarnya udah di video awal ya guys. Kalian bisa melihat di YouTube saya yang lain. Oke, contoh penggunaan objek pada kelas lain. Langkah pertama, buatlah kelas utama yang akan menggunakan objek lain. Langkah kedua, import kelas objek dari paket atau file yang sesuai. Langkah ketiga, buat objek dari kelas tersebut dan gunakan metode yang diperlukan. Oke, keuntungan menggunakan konstruktor. Inisialisasi variabel konstruktor dapat digunakan untuk menganalisasi variabel dengan nilai default atau nilai yang diterima sebagai parameter. Mengatur awal pemrograman. Dengan menggunakan konstruktor, kita dapat menjalankan kode tertentu saat objek dibuat, sehingga tetap menjaga konsistensi awal pemrograman. Oke, lanjut. Tantangan dan penggunaan konstruktor. Yang pertama, memahami urutan eksekusi. Ketika ada lebih dari satu konstruktor dalam sebuah kelas, penting untuk memahami urutan eksekusi dan efeknya pada output pemrograman. Yang dua, pemerhatian accessibility modifier. Jika konstruktor memiliki accessibility tertentu, pastikan bahwa kelas lain yang ingin menggunakannya dapat mengakses konstruktor tersebut. Oke, kita udah sampai kesimpulan. Dan poin kesimpulannya adalah konstruktor adalah metode khusus yang digunakan untuk menganalisis objek saat dibuat. Penggunaan objek pada kelas lain dapat memudahkan modularisasi pemrogram. Poin pentingnya adalah pahami pengertian cara pembuatan dan menggunakan konstruktor. Gunakan konstruktor untuk inisialisasi variabel dan memastikan kode dijalankan saat objek dibuat. Nah, guys, ini adalah sebenarnya sharing materi ya guys. Kemungkinan nanti akan dibuatkan lagi video untuk praktiknya.
Nah, tapi nanti kita lihat di part selanjutnya. Oke. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.